Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 17. Ki Pandi yang termangu-mangu itu tiba-tiba berdesis, bagaimana dengan Ki Lemah Teles? Jika ia bersedia tinggal di padepokan ini, maka ia akan menemukan satu dunia yang lain. Ia tidak akan merasa kesepian dan tidak merasa terbuang dari lingkungan dunia Kanuragan, sehingga mencari kawan untuk berkelahi. Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Katanya, kita akan mencoba untuk berbicara dengan orang itu. Ia sudah menjadi semakin baik. Hari itu juga, Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi telah pergi menemui Ki Lemah Teles. Sebelumnya keduanya telah berbicara pula dengan Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana, tentang permintaan Ki Warana untuk menempatkan seseorang yang dapat dianggap sebagai pemimpin tertinggi di padepokan itu, sementara untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan padepokan ini Ki Warana akan melakukannya. Ternyata semuanya setuju, bahwa Ki Lemah Teles akan diminta untuk tinggal dan memimpin padepokan itu. Ketika hal itu kemudian disampaikan kepada Ki Lemah Teles, maka dengan serta-merta ia berkata, "Kalian ingin aku mengorbankan bayi setiap bulan purnama?" "Tentu tidak," jawab Ki Pangukan, "justru kau harus berusaha meyakinkan orang-orang yang sudah mulai terpengaruh oleh kepercayaan Kiai Banyu Bening yang dilandasi oleh dendam dan kebenciannya itu, bahwa apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Kiai Banyu Bening itu adalah justru akan menjauhkan mereka dari sumber hidup mereka." Ki Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Sambipitu berkata, "Jika kau memimpin padepokan itu, maka kami akan ikut merasa memiliki. Setiap kali kami merasa jenuh tinggal di rumah, kami dapat pergi ke kaki Gunung Lawu untuk tinggal beberapa hari di padepokanmu. Tentu sebuah padepokan yang lain dengan padepokan Kiai Banyu Bening dan padepokan Panembahan Lebdagati. Padepokanmu akan menjadi padepokan yang mendapat sinar terang dari Yang Maha Pencipta karena kau akan memimpin seisi padepokan untuk mengenalinya. Bukan hanya seisi padepokan, tetapi juga orang-orang yang tinggal di sekitarnya." Ki Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Aku akan memikirkannya." "Kau perlukan waktu berapa hari untuk menentukan jawabanmu itu?" bertanya Ki Sambipitu. "Tergantung pada turunnya terang di hatiku," jawab Ki Lemah Tetes. "Baiklah," berkata Ki Ajar Pangukan, "bukankah kita masing-masing tidak tergesa-gesa? Kita akan dapat untuk beberapa lama tinggal di padepokan ini sambil menunggu keputusan Ki Lemah Teles. Tetapi menurut perhitungan kami, Ki Lemah Teles tidak akan menolaknya. Di padepokan ini Ki Lemah Teles akan menemukan apa yang terasa hilang selama ini. Aku juga berharap," berkata Ki Bekel, "padukuhan ini akan ikut merasa tenang, jika satu atau dua orang berilmu tinggi berada di padepokan ini. Selama ini padukuhan ini terkait dengan padepokan itu. Jika terjadi perubahan di padepokan itu, maka kami pun akan ikut pula mengalami perubahan. Sepeninggal Kiai Banyu Bening, mungkin kami akan mendapatkan petunjuk baru yang benar-benar dapat memberikan pengharapan bagi kami." Ki Lemah Teles memang belum memberikan harapan pasti. Agaknya Ki Lemah Teles ingin menyembuhkan luka-luka dalamnya ketika ia membenturkan ilmunya melawan kekuatan ilmu lembu palang. Namun di hari-hari berikutnya, tatanan di padukuhan yang menjadi ajang pertempuran yang menentukan itu sudah menjadi wajar kembali. Sementara itu, Ki Lemah Teles sudah berada di padepokan. Demikian pula Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana. "Jika Ki Bekel memerlukan sesuatu, Ki Bekel dapat memberitahukan kepada kami di padepokan itu," berkata Ki Ajar Pangukan. "Baik Ki Ajar. Kami tentu masih sangat memerlukan kehadiran Ki Ajar dan yang lain. Perubahan sikap dan tatanan kehidupan yang akan terjadi sejalan dengan perubahan yang terjadi di padepokan memerlukan tuntunan yang mapan." "Baik, Ki Bekel. Kami tidak akan segera meninggalkan padepokan itu." Dengan demikian, maka gelombang pembaharuan di padepokan itu pun telah menyentuh padukuhan-padukuhan yang lain pula. Gejolak yang terjadi sejak Panembahan Lebdagati menduduki padepokan itu untuk beberapa lama, masih terasa. Namun Ki Warana sudah berjanji untuk bekerja keras. Wajah padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu harus segera berubah. Para penghuni padukuhan itu harus menjadi yakin, bahwa kepercayaan yang disebarkan oleh Kiai Banyu Bening itu, semata-mata merupakan percikan dendam pribadinya, karena anaknya yang karena sesuatu hal telah terbakar. Demikianlah dari hari ke hari kehidupan di kaki Gunung Lawu itu menjadi semakin tenang.
Sedikit demi sedikit Kiwarana, yang sebelumnya sering memberikan sesorah di padukuhan-padukuhan, berubah untuk meyakinkan perubahan yang terjadi di padepokan itu justru akan dapat memberikan jalan yang terang. Manggada dan Laksana pun sudah sering berjalan-jalan keluar dari padepokan. Bersama kedua ekor harimau peliharaan Ki Pandi, mereka menyusuri padang-padang perdu melihat-lihat keadaan di lereng Gunung Lawu. Mereka pun sempat menyusup ke dalam hutan yang letaknya agak lebih tinggi dari padukuhan dan padepokan yang baru saja direbut kembali dari tangan Panembahan Lebdagati itu. Ternyata hutan itu masih merupakan hutan yang lebat dan dihuni oleh berjenis-jenis binatang termasuk binatang buas. Tetapi Manggada dan Laksana sudah terbiasa berada di tengah-tengah hutan yang lebat. Karena itu, maka ia sama sekali tidak menjadi canggung. Apalagi bersama mereka, dua ekor harimau yang besar dan kuat bahkan memiliki kelebihan dari harimau kebanyakan ada bersama mereka. Namun pada hari berikutnya, ternyata Laksana telah mempunyai rencana. Ia mengajak Manggada untuk pergi ke sebuah padukuhan yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. "Ah, kau," desis Manggada. "Apa salahnya?" bertanya Laksana. "Kau harus berbicara dengan Ki Pandi." Laksana termangu-mangu. Katanya, "Apakah untuk itu aku harus mendapat izin?" "Bukan izin. Tetapi agar Ki Pandi tahu, kita berada di mana," jawab Manggada. Laksana akhirnya menurut juga. Ia pun telah memberitahukan kepada Ki Pandi, kemana ia akan pergi bersama Manggada. Kiwarana ternyata mendengar pula pembicaraan itu. Karena itu, maka Kiwarana pun kemudian berkata, "Tolong Ger, sampaikan salamku kepada Krawangan. Sejak peristiwa itu terjadi, ia tentu belum mendengar kabar tentang perkembangan terakhir padepokan ini. Juga tentang keselamatanku." "Baik Kiwarana," jawab Laksana. Berdua mereka pergi ke padukuhan tempat Ki Krawangan tinggal. Dua ekor harimau yang menyertai mereka, berhenti dan bersembunyi di semak-semak agak jauh dari padukuhan agar tidak menakut-nakuti orang yang melihatnya. Tetapi ternyata Laksana tidak langsung pergi ke padukuhan. Tetapi ia telah mengikuti jalan kecil menuju ke tanggul. "Heh, kita pergi kemana?" bertanya Manggada. "Sebentar. Aku akan melihat ke tepian." "Untuk apa?" "Tidak apa-apa," jawab Laksana. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa Laksana ingin melihat, apakah delima ada di tepian atau tidak. "Belum ada yang berani mencuci di tepian," berkata Manggada. Tetapi delima lain. Ia lebih senang mencuci di tepian daripada di rumahnya sendiri. Bukankah keadaan sudah lebih baik sekarang ini? Pada saat yang gawat itu, delima masih juga mencuci di tepian. Manggada tidak menjawab lagi. Dibiarkannya Laksana berjalan menyusuri tanggul. Dan bahkan Manggada pun telah mengikutinya di belakangnya pula. Namun keduanya tertegun. Dari kejauhan mereka melihat bahwa yang berada di tepian bukan hanya delima. Tetapi beberapa orang perempuan telah berada di tepian itu pula. Nah, bukankah orang-orang dari padukuhan ini menganggap bahwa keadaan telah menjadi tenang, sehingga mereka telah berani turun ke tepian, bertanya Laksana. "Apakah kau juga akan menemui delima sekarang ini?" bertanya Manggada. Laksana menggeleng. Katanya, "Nanti saja. Kita menunggu sampai mereka selesai. Jika mereka pulang, maka delima tentu akan pulang bersama mereka pula." "Tidak. Kita akan berjalan lewat tanggul di seberang. Jika delima melihat kita menyusuri tanggul itu, maka ia tentu akan tinggal lebih lama dari kawan-kawannya." Manggada tidak membantah, mereka pun kemudian berjalan melingkar dan menyeberangi sungai itu. Seperti dikatakan oleh Manggada dan Laksana, keduanya berjalan saja di atas tanggul di seberang. Mereka sama sekali tidak berpaling, seakan-akan mereka tidak memperhatikan sama sekali perempuan-perempuan yang sedang mencuci itu. Perempuan-perempuan yang sedang mencuci di tepian itu pun melihat mereka pula. Tetapi keduanya sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Tanggul itu memang dilewati banyak orang. Di antara mereka adalah orang-orang yang memang belum mereka kenal. Berbeda dengan kawan-kawannya, delima yang melihat dua orang anak muda itu lewat, menjadi berdebar-debar. Meskipun keduanya sama sekali tidak berpaling, tetapi delima tahu bahwa keduanya akan menemuinya setelah kawan-kawannya pulang. Tetapi selain kedua orang anak muda itu, ternyata ada dua orang laki-laki yang lain yang berjalan justru di atas tanggul di sisi yang lain.
Keduanya justru berhenti ketika mereka melihat beberapa orang perempuan sedang mencuci itu. Perempuan-perempuan yang sedang mencuci itu mulai menjadi gelisah. Nampaknya keduanya menaruh perhatian terhadap mereka yang sedang mencuci itu. Delima pun menjadi gelisah pula. Ketika ia memandang ke atas tanggul di seberang, ternyata Manggada dan Laksana telah tidak nampak lagi. Seandainya mereka masih ada, berkata Delima di dalam hatinya. Meskipun demikian, Delima masih juga berharap bahwa mereka berdua masih berada di sekitar tempat itu, karena Delima pun berharap untuk dapat bertemu dengan anak-anak muda itu setelah kawan-kawannya pulang. Kedua orang yang berada di atas tanggul itu masih berdiri di lemparnya. Sejenak keduanya saling berbicara perlahan-lahan. Agaknya keduanya sedang membicarakan, apakah yang akan mereka lakukan. Perempuan-perempuan itu menjadi cemas, ketika kedua orang itu pun kemudian justru turun dari atas tanggul dan melangkah mendekati mereka yang sedang mencuci itu. Beberapa orang di antara perempuan itu justru telah mencebur ke dalam air dengan pakaian mereka yang memang sudah basah. Wajah kedua orang itu memang kelihatan garang. Bahkan berkesan menyeramkan. "Jangan takut," berkata salah seorang dari mereka, "aku hanya ingin bertanya." Perempuan-perempuan itu justru terdiam bagaikan membeku. Delima yang pernah didatangi orang-orang yang tidak dikenalnya, masih juga merasa takut. Jika saja ia tidak ditolong oleh pamannya, maka ia sudah menjadi korban keganasan orang-orang dari padepokan pamannya itu sendiri. Ketika mula-mula orang bongkok itu mendatanginya, Delima pun menjadi ketakutan. Tetapi wajah orang bongkok itu nampak lembut sehingga akhirnya ia justru menjadi akrab. Bukan saja dengan orang bongkok itu sendiri, tetapi juga dengan anak-anak muda yang sering bersamanya. Sementara itu, orang yang berwajah garang itu berkata selanjutnya, "Aku hanya ingin mengetahui, di mana letaknya padepokan Kiai Banyu Bening. Menurut pendengaranku, padepokan itu ada di sekitar tempat ini." Perempuan-perempuan itu tahu benar, di manakah letak padepokan itu. Tetapi mereka tidak tahu perkembangan terakhir yang telah terjadi di padepokan itu. Mereka hanya tahu bahwa telah terjadi perang. Orang-orang lewat, di pasar dan di kedai-kedai berbicara tentang perang yang telah terjadi di padepokan, kemudian merambat ke sekitarnya. Segala macam upacara telah terhenti. Kemudian mereka pun tahu bahwa perang telah selesai. Tetapi perkembangan keadaan masih belum mereka ketahui dengan pasti. Karena perempuan-perempuan itu tidak segera menjawab, maka laki-laki itu mengulangi pertanyaannya. "Heh, kenapa kalian diam saja? Di mana letak padepokan Kiai Banyu Bening?" Wajah orang itu nampak berkerut. Sementara itu orang itu berkata dengan nada yang merendah, "Jangan takut kepada orang-orang padepokan itu. Kami akan melindungi kalian jika mereka marah hanya karena kalian menunjukkan kepada kami, di mana letak padepokan Kiai Banyu Bening." Dalam ketegangan itu, akhirnya Delimalah kemudian menjawab. "Tidak terlalu jauh dari padukuhan ini memang terdapat sebuah padepokan paman. Tetapi kami tidak tahu siapakah yang tinggal di padepokan itu." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka kemudian bertanya pula, "Apakah kau tidak pernah mendengar nama pemimpin dari padepokan itu?" Delima menggeleng. Katanya, "Tidak paman. Padepokan itu nampaknya memang menutup diri." Kedua orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Tunjukkan arahnya." Delima memang menunjuk ke arah padepokan yang sebenarnya diketahuinya padepokan Kiai Banyu Bening. Namun Delima pun tahu serba sedikit bahwa telah terjadi pertempuran di padepokan itu. Selanjutnya, Delima memang tidak tahu apa yang kemudian terjadi. Kedua orang itu pun kemudian telah melangkah meninggalkan tepian. Demikian orang-orang itu pergi, maka perempuan-perempuan yang sedang mencuci itu sibuk mengemasi cucian mereka. Meskipun ada di antara mereka yang belum selesai, namun mereka menjadi tergesa-gesa pulang. Kedua orang yang bertanya tentang padepokan itu membuat mereka menjadi ketakutan. Tetapi ternyata Delima tidak ingin pulang bersama mereka. Ia yakin bahwa kedua anak muda yang dilihatnya lewat tanggul di seberang sungai itu masih ada di sekitar tempat itu. Ketika kawan-kawannya siap untuk meninggalkan tepian, maka Delima itu pun berkata, "Kurang sedikit. Silahkan." "Kau tidak takut sendiri di tepian, Delima?" bertanya seorang kawannya. "Hanya kurang sedikit, sebelum kalian sampai ke tikungan, aku sudah menyusul." Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Namun sekali lagi Delima berkata, "Pulanglah.
Aku tidak apa-apa di sini. Mula-mula kawan-kawannya tidak sampai hati meninggalkan Delima sendiri. Namun ketika beberapa kali Delima minta mereka mendahuluinya, maka mereka pun telah bergerak meninggalkan tepian. Sebenarnya lah Delima memang ragu-ragu. Demikian kawan-kawannya naik ke atas tanggul, Delima pun segera mengemasi cuciannya pula. Jika ia tidak yakin kedua anak muda itu ada di sekitarnya, maka Delima akan segera berlari menyusul mereka. Beberapa saat kemudian, kawan-kawan Delima itu sudah tidak nampak lagi. Mereka telah hilang di balik pepohonan ketika mereka memasuki lorong sempit di ujung padukuhannya. Delima mulai menjadi gelisah. Ia masih berdiri di tepian memandangi tanggul di seberang sungai. Tetapi ia tidak segera melihat kedua orang anak muda yang sering datang bersama orang yang bongkok itu. Delima terkejut sekali ketika tiba-tiba saja dua orang muncul dan berdiri di atas tanggul sungai itu. Hampir saja Delima menjerit. Namun untunglah bahwa mulutnya masih terkatup. Kalian mengejutkan aku, desis Delima. Keduanya tertawa pendek. Sementara Delima berkata, aku sudah akan pulang. Nanti kawan-kawan itu menjadi gelisah. Jika mereka menyampaikan kegelisahan mereka pada orang-orang padukuhan, maka beberapa orang akan berdatangan kemari. Kenapa kau tidak pulang bersama mereka saja? Bertanya Laksana. Delima menjadi agak bingung. Tetapi kemudian ia menjawab juga. Cucianku kurang sedikit. Dan sekarang aku sudah selesai. Laksana pun kemudian menuruni tebing sambil bertanya. Kau takut kepada kedua orang yang menanyakan padepokan Kiai Banyu Bening itu? Kau melihat mereka? Bertanya Delima. Ketika aku melihat keduanya, aku segera mendekat. Aku sudah sejak tadi berada di balik perdu itu. Karena mereka berdua maka aku justru harus segera menyusul kawan-kawanmu. Aku memang yakin bahwa kalian masih ada di tempat ini. Aku ingin mendengar kabar pamanku. Pamanmu tidak apa-apa. Ia mengirimkan salamnya kepada ayahmu. Pamanmu sekarang berada di padepokan. Bagaimana dengan Kiai Banyu Bening atau orang yang membayangi padepokan Kiai Banyu Bening itu? Apakah benar bahwa padepokan itu sudah beralih tangan? Ceritanya panjang. Tetapi sampaikan saja kepada ayahmu bahwa pamanmu tidak apa-apa dan bahkan sekarang menjadi salah seorang penentu di padepokan itu. Kalian dengar kedua orang yang mencari padepokan Kiai Banyu Bening tadi? Ya. Nampaknya masih akan ada persoalan lagi. Ah, terima kasih. Aku harus segera menyusul kawan-kawanku sebelum mereka menjadi gelisah dan memberitahukan kepada orang-orang padukuhan. Laksana memang menjadi sedikit kecewa. Tetapi ia mengerti bahwa kedatangan kedua orang yang mencari padepokan Kiai Banyu Bening itu telah merusak suasana. Namun Laksana tidak ingin menahan Delima lebih lama lagi. Sejenak kemudian, maka Delima itu pun sudah naik ke atas tanggul. Kepada Manggada dan Laksana ia pun berkata, salamku kepada paman. Tolong, sampaikan pula tentang kedua orang yang mencari padepokan Kiai Banyu Bening itu. Baik Delima, jawab Laksana, pada kesempatan lain, aku akan datang lagi. Mungkin kami tidak berada di tepian lagi besok. Kedua orang itu telah menakut-nakuti kawan-kawanku. Sendiri aku juga takut, sementara kalian belum pasti ada di tepian. Laksana menarik nafas dalam-dalam. Suasananya benar-benar telah dirusak oleh kedua orang itu. Bukan hanya hari itu. Tetapi mungkin dalam 3-4 hari mendatang, gadis-gadis itu masih belum berani turun ke sungai lagi. Demikianlah, maka Delima pun berlari-lari kecil menyusul kawan-kawannya. Ia tidak ingin kawan-kawannya menjadi gelisah karena ia terlalu lama tidak segera nampak. Sebenarnya lah, kawan-kawan Delima itu terhenti di simpang 4 di ujung padukuhan. Mereka memang mulai menjadi cemas. Seorang laki-laki yang berjalan sambil membawa cangkul sempat bertanya. Ada yang kalian tunggu? Kami menunggu Delima paman. Di mana anak itu? Kami bersama-sama mencuci di tepian. Ketika kami naik, Delima masih tinggal untuk menyelesaikan curiannya yang tinggal sedikit. Kenapa kalian tidak menunggu di tepian? Delima sendiri minta kami mendahului. Laki-laki itu mengangguk-angguk. Sambil melangkah pergi ia bergumam. Nanti ia akan pulang sendiri. Kawan-kawan Delima yang menunggu itu menjadi semakin gelisah. Mereka membayangkan bahwa kedua orang laki-laki itu datang kembali, menangkap Delima dan membawanya pergi.
Delima terlalu cantik untuk berada di tepian seorang diri, berkata kawan-kawannya itu di dalam hatinya. Tiba-tiba serentak anak-anak melihat Delima berlari-lari kecil. Sambil melambaikan tangannya kawan-kawannya itu bersorak ketika mereka muncul dari balik tikungan. Delima bergegas menyusul. Kau membuat kami cemas, berkata salah seorang dari kawan-kawannya itu. Delima yang sudah berada di antara kawan-kawannya di sela-sela nafasnya yang tersengal-sengal berkata. Selembar cucianku jatuh di pasir tepian. Aku harus mencucinya kembali. Jangan terlalu berani Delima, desis kawannya yang sedikit lebih tua daripadanya. Sebenarnya aku juga ketakutan. Tetapi untunglah, laki-laki itu tidak kembali. Besok kita tidak pergi ke tepian, berkata seorang di antara mereka. Ya. Tentu tidak. Jika kita pergi juga ke tepian dan terjadi sesuatu, itu adalah salah kita sendiri. Atau kita dapat mengajak 2-3 orang kawan laki-laki kita. Tetapi orang-orang yang nampaknya garang itu sangat berbahaya, sahut yang lain, anak-anak muda padukuhan ini tidak akan dapat melawan mereka. Ya, berkata Delima, wajahnya saja sudah menakutkan. Marilah, seorang di antara mereka mengajak kawan-kawannya pulang. Ketika Delima sampai di rumah, ayahnya sudah siap pergi ke sawah. Namun Delima sempat bercerita bahwa ia bertemu dengan anak-anak muda yang sering lewat di tepian bersama Ki Pandi yang bongkok itu. Apakah orang bongkok itu juga datang? Tidak ayah. Orang bongkok itu tidak nampak. Namun kedua anak muda itu mendapat pesan dari paman, salam paman bagi ayah. Selebihnya paman memberikan pesan pula, bahwa paman tidak apa-apa. Paman baik-baik saja. Syukurlah, ayahnya mengangguk-angguk. Namun sebelum ayahnya bertanya lebih jauh tentang anak-anak muda itu, maka Delima pun telah menceritakan kedatangan 2 orang laki-laki yang garang, yang bertanya letak padepokan Kiai Banyu Bening. Apalagi yang akan terjadi, desis Kiai Kerawangan. Namun orang itu pun kemudian berkata, baiklah. Aku akan pergi ke sawah. Berhati-hatilah jika kau turun ke tepian. Kawan-kawan sudah berjanji, esok kami tidak turun ke sungai ayah. Bagus. Kau dapat mencuci pakaian di sumur. Bukankah airnya cukup banyak dan seberapapun kau memakainya tidak akan kering? Bahkan di musim kemarau sekalipun? Ya, ayah, jawab Delima. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana telah melangkah meninggalkan tepian menyusuri tanggul. Namun Manggada tiba-tiba saja memperlambat langkahnya sambil berkata. Kita harus mengambil jalan lain. Kenapa? Bertanya Laksana. Mungkin kedua orang laki-laki itu juga pergi ke padepokan. Sebaiknya kita menghindar agar kita tidak bertemu dengan mereka, jawab Manggada. Apa salahnya? Bertanya Laksana. Mungkin akan dapat terjadi benturan. Laksana mengerutkan dahinya. Agaknya benturan kekerasan tidak menjadi persoalan bagi Laksana. Hampir bergumam Laksana itu berkata. Asal bukan kita yang mendahuluinya, benturan kekerasan itu bukan tanggung jawab kita. Kita belum tahu, apa maksud mereka mencari padepokan Kiai Banyu Bening. Apapun maksudnya, jika mereka tidak bermaksud buruk, maka berselisih jalan pun tidak akan timbul persoalan. Tetapi sebaiknya kita hindari mereka agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Justru persoalan mereka yang sebenarnya bukan persoalan kita. Laksana tidak menjawab. Tetapi ia mengikuti langkah Manggada yang mencoba menghindari kedua orang yang sedang mencari padepokan Kiai Banyu Bening itu. Karena itu, maka keduanya telah mengambil jalan melingkar, meskipun dengan demikian perjalanan mereka menjadi lebih jauh. Namun keduanya masih harus mengajak kedua ekor harimau Ki Pandi yang menunggu mereka di semak-semak. Ternyata kedua ekor harimau itu tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan seekor di antaranya sempat tertidur ketika Manggada dan Laksana lewat. Dengan demikian, maka kedua orang anak muda itu telah berjalan melewati padang perdu yang luas, namun yang menurut pengamatan keduanya, padang perdu itu dapat dijadikan lahan persawahan jika air sempat menggapai tempat itu. Tinggal membuat parit. Agat di atas dapat ditemukan banyak mata air yang dapat dialirkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah parit yang cukup deras, berkata Manggada. Laksana mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya orang-orang di daerah ini masih belum membutuhkan. Mereka bukan orang-orang yang terbiasa bekerja keras.
Justru apa yang ada telah memberikan pangan yang cukup, mereka tidak berusaha apa-apa lagi selain menikmati apa yang sudah ada. Kiwarana akan dapat memanfaatkan tanah ini. Tentu saja dengan seizin lingkungannya. Manggada mengangguk-angguk. Sementara itu keduanya berjalan terus melalui jalan setapak dan bahkan kemudian, mereka menyusuri gumuk-gumuk kecil berbatu padas. Namun tiba-tiba saja kedua ekor harimau itu menjadi gelisah. Agaknya ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Manggada dan Laksana pun menjadi semakin berhati-hati. Agaknya di balik batu-batu itu ada sesuatu yang membuat kedua ekor harimau itu gelisah. Manggada dan Laksana yang sudah semakin terbiasa dengan kedua ekor harimau itu telah memberi isyarat, agar keduanya menunggu sementara Manggada dan Laksana dengan sangat berhati-hati melihat keadaan di balik batu-batu padas itu. Keduanya tertegun ketika mereka mendengar suara orang yang sedang bercakap-cakap. Manggada dan Laksana pun segera mengetahui bahwa yang sedang berbincang itu tentu lebih dari 2 orang. Manggada pun kemudian memberi isyarat kepada Laksana untuk melangkah mundur. Agaknya Manggada tidak ingin terlibat dalam perselisihan dengan orang-orang yang tidak dikenal itu. Karena itu, maka Manggada menganggap lebih baik mereka tidak bertemu dengan orang-orang itu. Namun demikian Manggada dan Laksana bergeser menjauh, tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang berteriak. "Heh, berhenti. Jangan bergerak." Manggada dan Laksana terkejut. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka, maka mereka melihat seorang yang berdiri di atas batu padas yang besar dengan tombak di tangan. Tombak yang sudah siap dilontarkan ke arah Manggada atau Laksana. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka memang tidak beringsut dari tempatnya. Orang-orang yang berada di balik batu-batu padas itu pun mendengar teriakan itu. Karena itu, maka mereka pun berlari-larian melingkari batu padas itu. Manggada dan Laksana masih berdiri di tempatnya. Mereka sempat menghitung orang-orang yang kemudian mengerumuninya. 4 orang. 5 orang dengan yang di atas. Sementara itu orang yang tertua di antara mereka dan berdiri di paling depan bertanya dengan nada datar. "Siapakah kalian?" Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Manggada pun menjawab. "Kami datang dari padukuhan di pinggir sungai itu, Kisanak." "Untuk apa kalian datang kemari?" bertanya orang itu. Manggada pun menjawab meskipun agak ragu. "Kami sedang melihat kemungkinan untuk memperluas lahan sawah kami, Kisanak. Tempat ini memang sangat memungkinkan. Sementara penghuni padukuhan kami menjadi semakin banyak, sedang sawah kami tidak cukup luas." Orang itu mengangguk-angguk. Ternyata jawaban Manggada masuk di akal mereka. Yang kemudian bertanya adalah justru Manggada. "Siapakah Kisanak ini? Agaknya kami masih belum pernah bertemu dengan kalian selama ini." "Kami datang dari jauh," jawab orang yang tertua di antara mereka, "kami sedang mencari seseorang yang bernama Kiai Banyu Bening. Nama yang dipakai sejak orang itu mendirikan satu padepokan di kaki Gunung Lawu ini." "Apakah kalian termasuk murid dari padepokan itu?" bertanya Manggada. "Ternyata kau anak yang dungu," sahut orang itu, "jika aku murid dari padepokan itu, tentu aku tidak perlu mencarinya. Mungkin Kisanak murid yang sudah tuntas sehingga meninggalkan padepokan. Sementara itu padepokan itu telah berpindah tempat." Orang itu tertawa. Katanya, "Memang mungkin." Namun seorang yang lain tiba-tiba saja telah bertanya. "Kau melihat padepokan Kiai Banyu Bening itu?" "Kami tidak tahu Kisanak. Yang kami tahu, di sana ada sebuah padepokan, tetapi aku tidak tahu siapakah pemimpin dari padepokan itu." "Ya. 4 kawanku sedang melihat padepokan itu. Mudah-mudahan benar bahwa padepokan itu adalah padepokan Kiai Banyu Bening." "Untuk apa kalian mencari Kiai Banyu Bening?" bertanya Laksana tiba-tiba. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab. "Tidak apa-apa. Kami mempunyai kepentingan pribadi dengan Kiai Banyu Bening. Cobalah. Datanglah ke padepokan itu. Mungkin di padepokan itu tinggal orang yang sedang kalian cari." "Sudah aku katakan, 4 orang kawanku sudah pergi ke sana untuk mengetahuinya." "Baiklah. Jika demikian, kami minta diri," berkata Manggada. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya orang itu. "Kami masih akan melihat lingkungan yang luas. Bukan saja melihat kesuburan tanahnya,
tetapi juga letaknya apakah mungkin kami dapat menggali sebuah parit induk melalui daerah ini, meskipun dasar sungai itu termasuk terlalu rendah, atau menampung air dari banyak mata air. Orang tertua di antara mereka itu pun mengangguk sambil menjawab. Pergilah. Tetapi kalian tidak usah bercerita tentang kehadiran kami di sini. Kami tidak ingin membuat persoalan dengan orang-orang padukuhan, sasaran kami terutama adalah Kiai Banyu Bening. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara orang itu pun berkata selanjutnya. Jangan membuat orang-orang padukuhan ketakutan. Kami tidak mempunyai persoalan dengan mereka. Kecuali jika mereka sengaja mencampuri persoalan kami. Baiklah, berkata Manggada, kami bukan orang yang sedang mencampuri persoalan orang lain. Bagus, sahut orang itu, pergilah. Lakukan pekerjaanmu sebaik-baiknya. Namun Laksana tiba-tiba menyahut. Kami sekaligus sedang menggembalakan ternak kami. Ternak, tiba-tiba saja seorang di antara mereka bertanya, ternak apa? Kambing? Atau apa? Kami sudah lama tidak makan daging kambing. Jika kau menggembalakan kambing, tinggal seekor untuk kami. Ternakku hanya 2 ekor, jawab Laksana. Tidak apa. 1 untuk kami. Tetapi yang tertua dari antara mereka pun berkata, ternaknya hanya 2 ekor. Jika 1 kau ambil, maka ia hanya tinggal mempunyai seekor. Tidak apa. Ia akan dapat membeli lagi. Bawa ternakmu pergi, berkata orang itu. Namun agaknya yang lain berusaha memaksanya. Biar sajalah. Kami memerlukan seekor. Bukankah itu lebih baik daripada aku merampasnya semua? Laksanalah yang kemudian berkata. Biarlah aku panggil ternak yang sedang aku gembalakan. Orang yang tertua itu menjadi heran. Agaknya anak muda itu tidak berkeberatan jika seekor ternaknya harus ditinggalkannya di padang perdu itu. Seperti yang diajarkan Ki Pandi, maka Laksana pun telah memberikan isyarat memanggil kedua ekor harimaunya yang ditinggalkannya. Meskipun tidak memakai suara seruling, tetapi kedua ekor harimau itu pun mengerti pula isyarat itu, sehingga keduanya pun segera mendekati Laksana. Orang-orang itu terkejut melihat 2 ekor harimau yang besar dan tegar berjalan mendekat, dengan serta-merta mereka pun segera mempersiapkan senjata mereka. Namun Laksana sambil tersenyum berkata, inilah ternak kami yang kami gembalakan. Setan kau, geram salah seorang dari mereka. Manggada dan Laksana pun kemudian meninggalkan orang-orang yang memandanginya dengan termangu-mangu. Laksana berjalan sambil memegangi tengkuk salah seekor dari kedua harimau yang mengikutinya, sementara yang seekor lagi berjalan di depan. Kau dapat membuat mereka curiga, berkata Manggada. Mereka tidak akan berbuat apa-apa, jawab Laksana. Tetapi sebenarnya tak perlu kau lakukan. Bukankah mereka benar-benar tidak berbuat apa-apa? Tetapi penilaian mereka terhadap kita telah berubah. Laksana tidak menjawab. Tetapi menurut pendapatnya, sama sekali tidak terjadi akibat buruk dari kelakarnya yang mendebarkan itu. Manggada dan Laksana pun berjalan semakin menjauhi orang-orang yang berada di belakang gumuk kecil berbatu-batu padas itu. Namun mereka tidak akan memilih jalan lagi. Justru ia berusaha menghindari pertemuan dengan 2 orang yang tidak dikenalnya, mereka malahan bertemu dengan sekelompok orang yang lebih banyak. Untunglah orang-orang itu tidak berbuat apa-apa atas diri Manggada dan Laksana, sehingga tidak terjadi benturan kekerasan. Manggada dan Laksana pun berjalan semakin jauh. Mereka langsung berjalan menuju ke padepokan. Ketika mereka sampai di padepokan, maka Manggada dan Laksana pun segera menyampaikan apa yang mereka lihat dan dengar kepada Ki Pandi. Ki Pandi mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dengan serta-merta ia pun bertanya. Di mana kedua ekor harimau itu sekarang? Mereka berada di luar seperti saat sebelum kami berangkat. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian memanggil kawan-kawannya serta Ki Warana untuk berbincang. Masih ada saja persoalan yang timbul. Ki Warana pun termangu-mangu sejenak. Dengan ragu ia bertanya. Apakah yang sebenarnya mereka inginkan? Ternyata banyak pihak yang mempunyai persoalan dengan Kiai Banyu Bening, desis Ki Lemah Teles. Untunglah jika mereka mau menyelesaikan persoalan itu sekarang, sehingga yang tinggal kemudian adalah ketenangan dan tatanan kehidupan yang mantap di sini, berkata Ki Ajar Pangukan. Kita memang sudah letih, desis Ki Warana,
meskipun demikian, jika kita dipaksa, maka kita akan mempertahankan padepokan ini dengan kekerasan. Kita akan menunggu. Nampaknya keempat orang yang sedang mengamati padepokan ini masih ragu-ragu untuk datang langsung kemari, berkata Ki Pandi. Sebenarnya lah dua orang yang bertemu dengan beberapa orang perempuan yang sedang mandi itu telah menemui kawan-kawannya di gumuk kecil itu. Kemudian mereka berempat berniat untuk mencari keterangan lebih jauh tentang padepokan yang memang didirikan oleh Kiai Banyu Bening itu. Akhirnya, keempat orang itu dapat meyakinkan bahwa padepokan itu memang padepokan yang dipimpin oleh Kiai Banyu Bening, karena padepokan itu memang satu-satunya padepokan yang mereka jumpai di daerah itu. Seorang laki-laki tahu pasti bahwa padepokan itu adalah padepokan Kiai Banyu Bening. Hampir di setiap padukuhan telah didirikan sanggar untuk melakukan upacara. Meskipun demikian, orang-orang padukuhan itu masih kurang mengerti bagaimana keadaan padepokan itu setelah terjadi pertempuran-pertempuran yang menggetarkan jantung itu. Semua orang menunggu, apakah yang sebenarnya telah terjadi di padepokan itu. Perang disusul dengan perang. Tetapi bukankah sekarang tidak sedang terjadi perang itu? Bertanya salah seorang dari keempat orang itu. Tidak Kisanak, jawab laki-laki itu. Tetapi keempat orang itu tidak langsung pergi ke padepokan itu. Mereka masih harus menemui kawan-kawan mereka untuk meminta pertimbangan, apakah yang sebaiknya harus mereka lakukan. Ada di antara kita yang harus datang memasuki padepokan itu, berkata orang tertua di antara mereka. Siapa? Bertanya salah seorang kawannya. Aku sendiri, jawab yang tertua itu. Jangan sendiri. Siapa akan pergi bersamaku? Bertanya orang tertua itu. Seorang yang bertubuh sedang berkumis tebal berkata, aku. Demikianlah, maka mereka berdua pun telah pergi ke padepokan yang tidak diketahui dengan jelas, siapakah yang ada di dalamnya itu. Ketika keduanya sampai ke depan regol padepokan, maka keduanya termangu-mangu sejenak. Di hadapan mereka, regol padepokan itu berdiri dengan angkuhnya menantang kedatangan mereka berdua. Orang yang tertua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ditetapkannya hatinya melangkah mendekati regol itu. Beberapa kali ia mengetuk pintu regol padepokan yang tertutup rapat itu. Beberapa saat orang itu menunggu. Ia mengangkat wajahnya ketika dari atas panggung di sebelah regol itu terdengar seseorang bertanya. Hei! Siapakah kalian dan siapakah yang kau cari? Perkenankan aku masuk. Ada sesuatu yang penting, jawab orang yang berdiri di depan regol itu. Siapakah kalian? Bertanya orang yang ada di panggungan. Nanti akan kami jelaskan, jawab orang itu. Orang yang berdiri di atas panggungan itu memandang berkeliling. Ia harus memastikan bahwa tidak ada kemungkinan buruk yang dapat terjadi di saat regol padepokan itu dibuka. Baru setelah ia yakin akan hal itu, maka ia pun memberi isyarat kepada penjaga regol itu, agar regol itu dibuka. Perlahan-lahan regol padepokan itu pun terbuka. Beberapa orang yang berada di belakang regol itu pun mempersilahkan kedua orang itu masuk. Demikian keduanya berada di dalam, maka pintu regol itu pun segera tertutup kembali. Siapakah yang kalian cari? Kami ingin bertemu dengan pemimpin padepokan ini, jawab orang itu. Siapa? Siapapun orang itu. Para petugas di regol itu pun termangu-mangu sejenak. Seorang di antara mereka berkata, "Tunggulah. Aku akan menyampaikannya." Orang itu pun segera menemui Kiwarana untuk menyampaikan keinginan kedua orang yang telah memasuki regol halaman padepokan itu. Kiwarana menjadi termangu-mangu sejenak. Tetapi Ki Pandi yang mendengar pembicaraan itu berkata, "Apakah tidak sebaiknya orang itu dipersilahkan naik?" Kiwarana mengangguk sambil berkata, "Baiklah. Biarlah mereka naik." Sejenak kemudian, maka kedua orang itu sudah duduk di pendapa, ditemui oleh Kiwarana, Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.